Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu peserta seleksi CSN tahun 2024. Khusus guru ini Bapak Ibu sekalian, kategori khusus ya. Berikut akan saya sampaikan kompetensi profesional berbentuk chat menilai diri sendiri yang akan diberlakukan di tahun 2024 ini. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru. Nah, seperti yang Bapak Ibu ketahui, untuk ujian CSN di tahun 2024 ini tetap akan menguji setidak-tidaknya 7 kompetensi, dimulai dari kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial guru, kemudian kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, serta wawancara. Nah, ini Bapak Ibu sekalian untuk guru kategori khusus ya. Kompetensi yang diujikan adalah berbentuk ini untuk profesional sampai sosial kultural adalah menilai diri sendiri sebagai evaluasi dari ujian-ujian sebelumnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena ini nantinya adalah berbentuk menilai diri sendiri, tentu ya pribadi Bapak Ibu sekalian akan memilih jawaban-jawaban yang paling positif, yang walaupun belum tentu itu Bapak Ibu lakukan di sekolah. Lalu kalau semua guru mengambil jawaban yang paling positif, bagaimana kemudian Kemendikbud menentukan peringkat terbaiknya? Nah, ini pendapat saya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi walaupun kita nanti pilih jawaban yang paling positif semua, kalau menurut saya Kemendikbud dan Panselnas ini akan juga mengaitkan rapor dari hasil observasi sekolah Bapak Ibu sekalian dengan apa yang Bapak Ibu tampilkan pada saat ujian CET. Namun memang karena yang menilai diri kita sendiri, kalau saran saya sebaiknya Bapak Ibu memilih opsi jawaban yang paling positif dari pernyataan yang diberikan. Nah, kita akan lihat satu persatu ya Bapak Ibu sekalian kompetensi-kompetensi ini. Kalau manajerial, sosial kultural dan wawancara barangkali ini sudah pernah Bapak Ibu ikuti, dan ini juga ada di playlist kita ya. Baik Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini kita akan mengeksplor terkait observasi atau menilai diri sendiri untuk kompetensi profesional. Jadi kita akan eksplor pertanyaan-pertanyaan apa saja yang sering ditanyakan terkait dengan ini berdasarkan soal-soal yang pernah dipakai ya oleh Kemendikbud. Kita bahas Bapak Ibu sekalian. Soal nomor 1, saya mampu menyusun alur pengetahuan serta menyajikan materi pembelajaran yang relevan dalam proses pembelajaran. Apakah Bapak Ibu mampu menyusun alur pengetahuan serta mampu menyajikan materi pembelajaran? Jawabannya tidak pernah, jarang, sering, selalu. Ya, nanti jawabannya bisa juga berubah jadi mampu, tidak mampu, sangat mampu ya. Yang berikut Bapak Ibu sekalian, saya menyesuaikan metode pembelajaran dengan materi ajar yang akan disampaikan agar memudahkan peserta didik dalam memahaminya. Ya tentu, ini kita pilih jawaban yang paling tinggi. Tidak pernah, jarang, sering, selalu. Pastinya selalu ya. Yang berikut Bapak Ibu sekalian, saya melakukan evaluasi mengenai efektivitas alur pembelajaran yang telah digunakan untuk merancang alur pembelajaran yang lebih efektif. Apakah Bapak Ibu sekalian melakukan evaluasi terkait dengan ini? Tidak pernah, jarang, sering, selalu. Kita pilih selalu agar nilainya nanti paling tinggi. Selanjutnya, saya berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam mengidentifikasi konsep, urutan materi, dan pendekatan pembelajaran yang efektif dalam proses pembelajaran. Pernahkah Bapak Ibu sekalian berkolaborasi dengan rekan sejawat terkait dengan materi ini? Jawabannya tidak pernah, jarang, sering, selalu. Kita pilih selalu ya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, saya membantu rekan sejawat dalam mengimplementasikan struktur dan alur pembelajaran ke dalam rencana pembelajaran. Apakah Bapak Ibu sekalian membantu rekan sejawat yang mengalami kesulitan terkait ini? Tidak pernah, jarang, sering, selalu. Kita pilih selalu ya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian,
saya mengidentifikasi pengetahuan konten pembelajaran yang relevan untuk merumuskan tujuan pembelajaran. Pernahkah Bapak Ibu mengidentifikasi pengetahuan konten pembelajaran yang relevan? Tidak pernah, jarang, sering, dan selalu. Kita pilih selalu. Selanjutnya, saya menggunakan pengetahuan tentang konten pembelajaran untuk mengidentifikasi tujuan pembelajaran yang dapat mendukung perkembangan peserta didik. Ya, materi pertama kita ini adalah terkait dengan alur pembelajaran, tujuan pembelajaran ya. Apakah Bapak Ibu menggunakan pengetahuan tentang konten pembelajaran ini? Tidak pernah, jarang, sering, atau selalu. Kita pilih selalu. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, saya menganalisis perkembangan materi ajar dari bidang keilmuan yang diajarkan untuk merancang perbaikan bahan ajar dengan pengetahuan terbaru dan relevan. Apakah Bapak Ibu pernah menganalisis perkembangan materi dari bahan ajar bidang keilmuan Bapak Ibu sekalian? Tidak pernah, jarang, sering, selalu. Kita pilih selalu. Selanjutnya, saya berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk mengidentifikasi pengetahuan konten yang relevan guna merumuskan tujuan pembelajaran yang tepat. Apakah Bapak Ibu sekalian pernah berkolaborasi dengan rekan sejawat terkait ini? Tidak pernah, jarang, sering, atau selalu. Kita pilih selalu ya. Selanjutnya, saya menggunakan contoh dan pengalaman pribadi untuk membantu memberikan gambaran kepada rekan sejawat dalam merancang tujuan pembelajaran. Ya, pastinya kalau ini adalah selalu ya. Jawabannya sini tidak pernah, jarang, sering, selalu. Kalau hal yang baik itu kita harus share ya Bapak Ibu sekalian, itu namanya praktik baik ya pada rekan-rekan. Soal selanjutnya Bapak Ibu sekalian, saya dapat menunjukkan bagaimana konsep-konsep pengetahuan yang berbeda dapat saling terhubung dan membentuk alur pembelajaran yang menyeluruh. Ya, ini seperti di SD ya, biasanya menggunakan sistem tematik ya terintegrasi. Apakah Bapak Ibu mampu menunjukkannya? Tidak sesuai, kurang sesuai, sesuai, sangat sesuai. Kita pilih yang paling positifnya. Selanjutnya, saya mengorganisasikan pengetahuan konten menggunakan teknologi multimedia dan video untuk membantu menggambarkan alur tujuan pembelajaran yang menarik bagi peserta didik. Pernahkah Bapak Ibu sekalian menggabungkan ya konten Bapak Ibu dengan teknologi multimedia dan video? Jawabannya tidak pernah, jarang, sering, selalu. Ini tentu terkait dengan pemilihan bahan ya atau media. Ini konsepnya adalah konsep media pembelajaran. Yang berikut, saya mengumpulkan data dan informasi terkait hasil belajar peserta didik sebagai bahan evaluasi untuk merancang alur tujuan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Ya, apakah Bapak Ibu pernah mengumpulkan data dan informasi terkait hasil belajar peserta didik? Ini adalah perancangan pembelajaran. Tidak pernah, jarang, sering, selalu. Kita pilih selalu.